Apa itu internet marketing? Internet marketing merupakan upaya untuk memasarkan bisnis atau website secara online melalui dunia digital. Internet marketing umumnya meliputi pada hal-hal yang berkaitan dengan produk iklan, pencarian pembeli, dan penulisan yang memikat mengenai pemasaran untuk menjual produk atau jasa. Biasanya internet marketing meliputi kegiatan produk atau jasa digital dan periklanan. Nah, ada beberapa tahap-tahapan dalam internet marketing dan hal yang perlu diperhatikan di sini, di antaranya adalah pertama, menentukan tujuan. Pastikan memahami dan mengetahui tujuan dalam melakukan internet marketing agar nantinya akan lebih mudah untuk menemukan cara-cara internet marketing sesuai dengan tujuan. Pahami pangsa pasar, bagaimana ciri khas perilaku konsumen, dan produk yang sedang banyak diminati. Berikut strategi, ya, kita siapkan strategi yang matang, yang mana mampu mewujudkan tujuan, ya, target yang kita inginkan. Dan terakhir, evaluasi. Segera lakukan evaluasi setiap kali kita melakukan suatu transaksi, setiap kali kita melakukan penjualan terhadap produk yang kita targetkan nanti, ya, agar nanti bisa berkembang dalam pemasaran internet. Nah, apa aja manfaat dari internet marketing? Pertama, tidak ada lagi batasan waktu. Dengan adanya internet marketing, kapanpun setiap individu ataupun perusahaan mampu memasarkan produknya yang dapat dilihat 24 jam tanpa batas waktu, apalagi didukung dengan meningkatnya pengguna jumlah smartphone saat ini. Yang kedua, dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan adanya internet marketing, maka uh, kita bisa menjangkau pasar yang lebih luas dan juga makin banyak pula calon konsumen yang berpotensi yang bisa kita uh, raih gitu ya, bisa kita dapatkan di mana memiliki minat terhadap produk yang kita jual. Manfaat berikutnya juga bisa menekan biaya pemasaran, yang mana biasanya hal ini terjadi ketika kita membuka toko secara konvensional. Jika dahulu dalam memasarkan suatu produk dibutuhkan berbagai macam biaya, misalkan seperti mencetak brosur, spanduk, dan lain sebagainya, dengan adanya internet marketing, para pelaku bisnis bisa menekan biaya pemasaran dan mengalihkannya ke beberapa prospek yang lebih efektif agar produk bisa dikenal oleh banyak orang. Kemudian, dengan adanya internet marketing bisa mendapatkan manfaat sebagai penghubung, di mana penghubung ini setiap orang dapat berhubung dengan orang lain walaupun terpisah jarak ya yang sangat jauh. Begitu pula dengan marketing jasa ini, penjual barang mampu terhubung dengan orang-orang di luar pulau, bahkan di luar negara, ya, sampai mungkin juga bisa di luar benua, ya, sekalipun dengan modal layar laptop atau smartphone dan internet saja. Kenapa internet marketing begitu penting? Nah, kita lihat di sini secara konsep, ya, internet marketing sebenarnya sudah banyak dikenal ya dari beberapa tahun yang lalu gitu ya. Dengan adanya teknologi yang semakin maju, semakin pesat gitu ya. Nah,
Jika dulu mungkin perusahaan banyak mengandalkan televisi, radio, telepon, baliho, ya, brosur, sebagainya, gitu ya. Dengan kita bisa memanfaatkan media sosial dan mesin pencari untuk menemukan produk, maka kita bisa meraup target pemasaran yang lebih luas. Nah, berikut alasannya. Nah, biasanya konsumen selalu mencari informasi di internet sebelum memutuskan membeli produk. Benar. Biasanya masyarakat saat ini, ya, mereka tuh akan mencari, akan melihat ulasan, akan melihat positifnya produk yang dibeli, nanti akan dibeli, itu seperti apa. Sebelum mereka memutuskan, ya, apakah mereka membeli atau tidak. Dengan adanya internet marketing, maka biaya lebih bisa dipangkas lebih jauh, ya. Nah, tidak hanya efektif dalam menjaring trafik dan konversi, tapi juga lebih efisien jika ditinjau dari segi biaya. Nah, biaya marketing seperti melalui PPC atau pay per click. Nah, pay per click itu apa sih? Nah, biasanya pay per click itu di mana strategi internet marketing yang memanfaatkan prosedur ketika customer atau calon pembeli mengklik suatu barang itu akan memberikan bukan efek jerah, tapi memberikan trigger untuk dapat mendapat insentif bagi si pelaku usaha. Iya. Selain PPC atau pay per click, ya, email atau konten marketing itu juga dinilai lebih terjangkau dibandingkan memasang iklan melalui TV. Yang di mana mungkin kita tahu eh, ada hitungan menit atau detiknya setiap acara atau iklan yang ditayangkan gitu ya. Nah, berdasarkan survei yang dilakukan oleh sebuah pakar internet marketing, biasanya konten marketing lebih hemat biaya 3 kali lipat dibandingkan metode marketing tradisional. Nah, juga hal ini dapat berpengaruh juga terhadap pengukuran keberhasilan internet marketing yang lebih akurat dan lengkap. Apalagi informasi yang disajikan biasanya lebih lengkap, lebih detail. Ya, bahkan kita bisa melihat atau mengukur keberhasilan iklan yang kita paparkan di konten marketing dengan menggunakan tools seperti Google Analytics, Tracking Script, Pixel, Tag, ya Tag gitu ya, atau Tagar gitu ya, untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Nah, kita juga bisa mengukur seberapa banyak jumlah iklan yang ditampilkan, jumlah unduhan, jumlah pengunjung yang mendaftar di website, serta respon konsumen terhadap iklan tersebut. Internet marketing juga di sini dapat membantu bisnis dapat mengikuti tren lebih jauh lagi. Apalagi sekarang di zaman digital ya. Nah, apalagi beberapa masyarakat lebih senang terhadap tren-tren tertentu ya, dan mereka biasanya up to date terhadap tertentu, mau nggak mau ya dengan adanya internet marketing itu bisa membantu bisnis dapat mengikuti tren sesuai dengan perkembangan zaman di masyarakat. Nah, eee, sebentar. Nah, kalau kita lihat di sini, internet marketing di sini memiliki 4 tingkatan ya, 4 tingkatan terhadap, aspek-aspek berikut ini, seperti awareness. Apa sih awareness? Eee, di mana konsumen sadar dengan produk dan jasa ya, di mana, kita lihat seberapa banyaknya, jumlah audiensnya gitu. Kedua, interest. Nah, dengan adanya interest di sini, ketika kita membangun suatu bisnis, maka kita lihat seberapa ketertarikannya suatu masyarakat terhadap produk jasa yang kita jual. Desire. Desire di sini memberikan informasi lebih lanjut terkait suatu produk atau layanan dari suatu brand atau perusahaan, dan tentu supaya calon konsumen memiliki keinginan yang kuat untuk membeli. Serta action, di mana action atau tindakan di sini memberikan efek di mana konsumen bisa mengambil keputusan untuk melakukan transaksi lebih lanjut. Nah, ada beberapa strategi ya dalam internet marketing. Pertama,
melakukan desain website profesional. Nah, seperti halnya sebelumnya yang saya sudah jelaskan di sesi minggu lalu, sebenarnya tidak perlu kita membuat website mulai dari nol, apalagi zaman sekarang gitu ya, dengan membuat, eee, atau membuka toko, ya, melalui platform, ya, media e-commerce yang sudah ada, sebenarnya kita bisa membangun suatu toko yang lebih profesional, gitu ya. Yang kedua, dengan mengoptimalisasikan SEO. Apa sih SEO? Atau Search Engine Optimization. Nah, dengan adanya Search Engine Optimization, maka produk kita pasti akan dapat dikenal banyak orang. Dengan kita mendaftarkan produk kita ke mesin pencari gitu ya, maka eee, produk kita akan berada pada trending, pencarian di mana masyarakat, memerlukan informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, menawarkan program afiliasi. Yang keempat, menggunakan jasa konsultan, itu kalau kalau perlu. Tapi kalau misalnya kita menggunakan jasa Tokopedia atau jasa Blibli, Shopee, dan sebagainya, biasanya mereka secara otomatis sistem akan memberikan konsultasi bagaimana mempermudah penjualan dengan membuka toko di Tokopedia misalkan seperti itu. Kemudian menjalankan email marketing ataupun juga misalkan menjalankan PPC atau pay per click gitu ya. Kalau misalkan kalian membuat website profesional gitu ya, menerbitkan artikel di website lain, itu bisa juga membantu. Contohnya gini, jika kalian nanti semester 8 gitu ya, itu biasanya kan kalian akan diminta untuk membuat tugas akhir. Nah, biasanya dosen memberikan saran untuk membuat artikel. Artikel yang kalian buat tuh biasanya untuk membantu kalian menjual potensi kalian agar bisa dikenal misalnya untuk perusahaan gitu ya, perusahaan yang mencari para calon karyawan gitu ya. Sama seperti produk gitu ya, dengan menerbitkan artikel di halaman website secara umum biasanya membantu juga memasarkan produk kita ke masyarakat. Kemudian menerbitkan konten rutin di blog gitu ya, misalkan paparan antara misalkan plus minusnya menggunakan sesuatu, plus minusnya misalkan memberikan informasi secara umum, itu juga bisa memberikan strategi yang baik untuk pemasaran secara internet. Menghidupkan brand via media sosial gitu ya, menggunakan kampanye audiovisual melalui radio atau televisi sebagai bagian supporting terhadap strategi internet marketing juga bisa membantu. Nah, beberapa ada fitur internet marketing dari website e-commerce, contohnya content marketing, online store, dan beberapa seperti social network marketing seperti Facebook, Twitter, YouTube, BBM yang sekarang udah nggak ada ya BBM ya, Pinterest, Instagram, Line, WhatsApp, dan sebagainya. Nah, kalau di WhatsApp biasanya kita tahu WhatsApp bisnis ya, atau bahkan beberapa perusahaan atau financial institution, mereka mengembangkan WhatsApp iBot gitu ya. Gunanya itu apa? Untuk bisa memasarkan produk mereka lebih luas lagi dengan jangkauan waktu yang lebih panjang, 24/7 gitu ya. Nah, Internet Marketing Research di mana merupakan suatu langkah penting yang dilakukan oleh perusahaan untuk membantu menyusun perencanaan pemasaran. Nah, biasanya riset yang dilakukan oleh si bagian pemasaran itu diibaratkan sebagai mata dan telinga perusahaan, di mana untuk mengetahui bagaimana pandangan dan keinginan konsumen terhadap perusahaan. Beberapa riset di sini memiliki tiga fungsi utama bagi perusahaan, di antaranya itu evaluasi atau evaluating, understanding, ya, dari pemahaman terhadap produk, serta prediksi terhadap pasar. Nah, tiga utama ini biasanya yang sering dilakukan oleh si perusahaan untuk menentukan apakah produk tersebut
layak dijual di pasaran atau tidak. Internet marketing tools yang biasanya bisa kita gunakan, contohnya di antaranya adalah SimilarWeb, Google Trends, OpenSite Explorer, View World Planner, Google PageSpeed Insight, Facebook Audience Insight, dan sebagainya. Nah, kira-kira di antara materi tadi yang sudah saya sampaikan, kira-kira ada yang mau ditanyakan atau tidak? Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan. Ada pertanyaan? Alhamdulillah cukup jelas, Pak.